Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat para jamaah Mister Rahimahullah. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang tafsir Jalalain. Minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana Allah Ta'ala memberikan fasilitas dan kemudian memberikan kemudahan dan keutamaan bagi orang-orang Israel. Alias Bani Israel itu anak turun Nabi Yakub. Dan saya sudah jelaskan bahwa Nabi Yakub punya anak 12. Yang pertama namanya Ruben sampai yang terakhir namanya Bunyamin. Dari 12 itu, dari 2 ibu, yang pertama dapat 10 anak, yang kedua dapat 2 anak. Yang perempuan cuma satu namanya Dina. Dina itu kakaknya Nabi Yusuf tapi dari ibu lain. Yang terakhir Bunyamin. Kemudian Nabi Musa itu keturunan dari Levi, bukan dari Yahudi. Jadi ada 12 klan ya, nanti kita lihat lagi di ayat lain itu ada. Jadi ketika Nabi Musa diberikan diberikan mukjizat untuk memberikan pancaran air gitu kan. Batu dipukul kemudian keluar 12 pancuran. Masing-masing satu pancuran untuk satu klan lah, klan kan dari 12 bersaudara itu. Kita lanjutkan lagi tentang bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang Bani Israel. Allah Ta'ala telah menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun. Ini masih bercerita tentang mereka. Karena Allah Ta'ala menagih, dulu diselamatkan, kemudian katanya mau beriman kepada Nabi terakhir, ternyata tidak, ini diingatkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz faraqna bikumul bahra fanjaynakum min ali fir'aun. Sebentar. Benar ya, Pak? Iya. Wa idz faraqna bikumul bahra fanjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wa idz wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'di wa antum dzalimun. Thumma 'afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ini masih bercerita banyak tentang bagaimana Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada orang-orang Bani Israel tatkala dalam kesulitan. Kita lanjutkan lagi. Wa idz faraqna bikumul bahra, ketika kami Allah memecahkan kalian dengan yang namanya lautan, hatta takhaltumuhu haribina min aduikum, sehingga kalian masuk di dalam lautan dengan cara berlari dari kejaran musuh-musuh kalian, maksudnya orang-orang Firaun. Fa anjaynakum, maka kami telah menyelamatkan kalian. Wa aghraqna, dan kami telah menenggelamkan Firaun yang tentara Firaun. Wa antum tanzurun, dan kalian juga seraya kalian juga menyaksikan bagaimana lautan kembali tertelungkup, itu maksudnya terbelah kemudian kembali lagi menjadi laut seperti itu. Ini ditafsiri ilan tibaqil bahri alaihim minal ghuraqi. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang Bani Israel ketika Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun, menyeberangi lautan. Setelah mereka menyeberangi lautan, diikuti oleh orang-orang yang Firaun, kemudian Firaun tenggelam di lautan. Ayat lain lagi menjelaskan, wa idz wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'di wa antum dzalimun. Dan ingatlah juga, wa idz wa'adna, ketika kami berjanji Musa 40 lailatan kepada Nabi Musa dalam waktu 40 hari. Ainutihi indang tidho ya at-taurata lita'malu biha. Ketika Allah Ta'ala memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa
supaya orang-orang Bani Israel mengamalkan apa isi kitab Taurat. Tsumma tahattumul Islam, maka kemudian kalian mengambil apa itu anak sapi alladzi sagu lakum samiru ilahan, yang diciptakan oleh Musa Samiri mimbatihi aibada dihabi ila mi'atina, ketika Nabi Musa pergi untuk berkhalwat berjanji pada Allah, wa antum dzalimun, seraya kalian itu adalah berbuat zalim ittikhadul liwa'ikum al ibadah fi ghairi mahaliha, dianggap zalim karena mereka telah menyembah apa itu anak sapi tidak pada tempatnya. Jadi ketika Nabi Musa setelah sampai menyeberangi Lautan Merah, kemudian di hutan itu ya antara Laut Merah sampai kemudian Palestina itu kan, dan Nabi Musa sasanya kembali tidak pernah sampai ke Palestina sebetulnya, karena sambil meninggal di sana Nabi Harun juga meninggal di sana. Nah, ketika di hutan T itu Nabi Musa pun masih apa itu diberikan janji oleh Allah akan diberikan kitab Taurat. Nah, ketika beliau itu kemudian berkhalwat selama 40 hari meninggalkan kaumnya. Ya berkhalwat, tapi kan juga pernah berkhalwat ya. Berkhalwat itu apa ya? Berkhalwat itu ya bersemedi lah, bahasa paling gampang. Tapi ya bukan bersemedi ya. Meninggalkan tempat yang tertentu ya kan, untuk kemudian berkonsentrasi penuh, bertafakur dan lain sebagainya itu kan. Kalau Nabi dulu di Gua Hira kan itu sama toh. Sebelum mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kan setiap hari di Gua Hira. Ya lama juga, mungkin lebih daripada 30-40 hari di situ. Nabi Musa pun sama, ketika berkhalwat selama 40 hari meninggalkan kaumnya. Tiba-tiba kaumnya itu tidak kemudian menyembah Allah lagi, tetapi justru malah menyembah pedet. Pedet apa ya? Anak sapi. Nah itu ceritanya panjang, di ayat tadi dijelaskan. Saya lupa di surat apa ya? Apa di Anbiya, saya lupa. Itu kan gini, ketika Nabi Musa pergi selama 40 hari untuk berkhalwat menerima pesan-pesan Allah melalui kitab Taurat, yang sering kita sebut sebagai 10 perintah Tuhan itu loh. Sudah ada filmnya juga sih, tapi produk dari Barat, bukan produk orang-orang apa Muslim. Itu kemudian ada yang namanya Musa Samiri. Musa Samiri itu adalah namanya sama Musanya ya, tapi As-Samiri. Musa Samiri ketika bayi itu dipelihara oleh malaikat Jibril. Jadi bayi itu kemudian dipelihara di gua. Nah, setiap jalan yang ditempuh oleh malaikat Jibril itu bisa merespon apa yang ditanyakan orang. Kemudian ketika dia dewasa, Musa Samiri kemudian mengambil tanah. Ini Al-Quran mencerita loh Pak, di ayat saya lupa ayatnya. Mengambil tanah yang diinjak oleh malaikat Jibril itu, kemudian bisa diajak bicara. Kalau kita letakkan di pohon, ya pohon bisa membalas apa yang kita apa itu bicara. Bukan seperti AI loh Pak. Kalau sekarang AI toh, AI kan juga bisa toh. AI dengan dimasukkan ke masalah apa itu di alat itu kan kita bisa komunikasi langsung bisa. Karena AI itu kan menggunakan informasi di seluruh dunia yang diupload orang di internet kan bisa diolah gitu kan. Meskipun kadang-kadang tidak akurat gitu kan. Tapi hampir 80% akurat lah rata-rata. Nah, kembali kepada Samiri tadi, mengambil tanah yang diinjak oleh malaikat Jibril kemudian dibawa. Setelah dibawa kemudian dia menciptakan seperti anak sapi sebagai Tuhan, tapi dari emas. Nah, dari emas kemudian tanah itu dimasukkan ke mulutnya. Setelah dimasukkan di mulutnya, setiap orang berbicara dia bisa menjawab. Dan bisa kepalanya bergerak-gerak gitu. Maka dari itu ketika Musa Samiri mendatangi kaumnya Nabi Musa, ya kan, saat itu dijaga oleh Nabi Harun ya. Nabi Harun itu adiknya. Nabi Musa itu kan punya 3 orang bersaudara, Nabi Musa, Nabi Harun, terus perempuan saya lupa namanya. Namanya Meria tuh kan. Meria saya lupa. Jangan bisa lagi baca di apa ya? Di Ensiklopedia Britannica mungkin. Bisa baca di situ. Itu Nabi Harun awakila ada yang mengatakan sepupunya, ada yang mengatakan adik kandungnya. Dalam cerita ini saya sampaikan mungkin model versi adik kandung ya.
sebelum Nabi Musa meninggalkan kaumnya itu sudah pesan sebetulnya kepada Nabi Harun untuk menjaga kaumnya supaya menyembah Allah dan kemudian tidak mensekutukan, menjalankan perintah-perintahnya. Tapi tatkala Nabi Musa pergi ternyata berbeda apa yang diinginkan Nabi Musa. Karena diganggu oleh Musa Samiri tadi. Jadi Musa Samiri kemudian membuat pedet atau anak sapi, mulutnya diberikan tanah yang diinjak oleh malaikat Jibril dan bisa diajak bicara. Misalkan ini disembah, ya, pedet, coba nanti saya mau minta anak yang soleh bisa ora? Bisa, pokoknya bisa, enggak begitu. Diajak komunikasi gitu. Oleh karena itu ketika Nabi Musa pulang setelah 40 hari ngamuk kan, sampai Allah itu apa ya, papan istilahnya dilempar, pecah sampai segitunya. Jadi papan yang isinya kita pesan 10 pesan Tuhan dilempar sampai pecah. Gara-gara melihat kaumnya kurang ajar seperti itu. Dan bahkan Nabi Harun adiknya, ya kan, itu dipegang dagunya, janggutnya, dimari mau dipukul segitunya. Nabi Musa kan digambarkan orang yang tinggi besar keras gitu kan, mohon maaf matanya besar gitu kan, sehingga setiap orang kalau mau ketemu dia takut teman yang bisa mati gitu, karena di dalam kasus lainnya juga gitu. Nah, Allah Ta'ala mengingatkan ketika Nabi Musa itu mendapatkan perintah Allah untuk mendapatkan wahyu melalui kitab Taurat yang dikenal sebagai 10 perintah Tuhan itu, tapi tiba-tiba kaumnya kemudian tidak beriman lagi kepada Allah, justru malah menyembah berhala pedet tadi, karena dianggap langsung bisa kelihatan gitu kan. Karena mungkin anggapannya orang-orang terdahulu Tuhan ya bisa dilihat. Nanti di ayat lainnya ditunjukkan itu di ayat selanjutnya. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami Allah telah mengampuni kalian. Ay muhawwinan dunubakum. Maaf, ay mahauna dunubakum, alias Allah telah mengampuni, kami telah mengampuni dosa-dosa kalian. Mim ba'di dzalika al-ittikhadi artinya adalah setelah kalian semua mengambil pedet sebagai Tuhan kalian. La'allakum tashkurun, supaya kalian semua bersyukur kepada nikmat-nikmat kami. Ay nikmatana alaikum. Jadi meskipun demikian, setelah Allah Ta'ala melihat kaum Nabi Musa berbuat tidak benar, ya kan, Allah pun masih memberikan ampunan. Di sini ada kata afauna. Afauna itu adalah kata afun. Berkali-kali saya sampaikan apa bedanya kata afun sama gufron. Kalau kata gufron itu adalah kesalahan kita itu dimaafkan tapi diampuni, tapi dengan ditutup kesalahannya. Itu juga nggak kelihatan. Itu adalah gufron. Tetapi kalau afauna dihapus. Jadi beda antara ditutup sama dihapus. Seperti kalau kita nulis di tip X itu namanya gufron, Pak, ditutup saja. Tetapi kalau afauna, Allah Ta'ala betul-betul menghapus, tidak kemudian ada bekasnya. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum al-ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fadaba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ini lanjutan ayatnya. Wa idh atayna Musa al-kitaba, ketika kami memberikan Musa kitab Taurat, wal furqana, dan juga kitab Taurat yang berisi pembeda antara barang hak dan barang yang batil, antara yang halal dan haram. Ini dijelaskan ayatun tafsirin ayil fariqu bainal haqqi wal batili wal halal wal haram. Jadi Al-Furqan di sini yang dimaksud bukan Al-Qur'an, bukan, tetapi adalah kitab Taurat yang berisi sebagai pembeda antara barang hak dan barang yang batal, dan antara hal yang halal dan yang haram. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk bihi dengan Alkitab minadh-dhalali kesesatan. Kemudian Allah juga mengingatkan lagi kepada Bani Israel
ketika kami memberikan Nabi Musa kitab Taurat yang isinya adalah beberapa perintah, ya kan? Isinya perintah-perintah Allah dan larang-larangannya. Jadi kan gini, kita hidup itu kan menyangkut 3 hal ya Pak. Mesti jatuh dalam tiga hukum ya kan. Kalau tidak jatuh di dalam perkara yang diwajibkan atau perintah, mesti jatuh pada hal yang dilarang. Itu mesti. Kalau tidak diperintah dan dilarang, masih di tengah-tengahnya, yaitu mubah. Seperti kita ngaji itu kan hukumnya wajib, kan perintah toh. Kalau kita tidak mau mencari ilmu, berarti apa? Kita tidak memenuhi perintahnya, artinya jatuh di barang yang haram. Kemudian ada yang mubah. Mubah itu ya boleh dilakukan, tidak seperti tidur, makan, minum dan sebagainya. Meskipun nanti makan, minum, tidur dan lain sebagainya bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram kan gitu. Ya contoh yang haram juga banyak lah, misalkan waktunya puasa masuk makan, itu kan haram kan siang hari. Tidur juga sama kan, waktunya sholat terus habis kalau orang sholat sengaja tidur ya haram kan. Kemudian kalau di dalam Islam itu bukannya 3 hukum jatuh dalam perilaku manusia, bisa 5. Pertama kalau tidak diwajibkan, yang diperintahkan, ya kan, bisa menjadi haram. Di tengah-tengah di antara haram dan wajib itu mubah. Di tengah-tengah di antara wajib dan mubah adalah sunnah atau mandub. Di tengah-tengah di antara mubah dan haram adalah makruh. Nah, itulah yang sering kita sebut sebagai ahkamul Islam khamsatun gitu kan. Meskipun itu kita bakukan, sebetulnya kan masih berhubungan banyak dengan hukum-hukum lain ya, terutama yang diciptakan orang-orang Yunani ya sama juga isinya. Cuman orang Yunani mengatakan 3 tadi, yang diperintahkan, yang dilarang, dan mubah begitu. Sama bisa baca kitab Nicomachean Ethics tulisan Aristoteles. Kalau kita baca filsafat moral ya. Nah, isi kitab Taurat ya mestinya kan hampir sama kan. Isinya gini ya. Hal yang diwajibkan, yang dilarang, dan yang diperbolehkan. Isinya gitu. Maka disebut sebagai antara hak, batal, halal, haram. Nah, Allah Ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel bagaimana Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat yang isinya tadi adalah barang hak dan larangan, halal dan haram, gitu kan? Supaya mereka itu ya kan mendapatkan petunjuk. Wa qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berbicara kepada kaumnya, alladzina abadul ijla, kaumnya yang menyembah apa itu tadi sapi itu kan. Kan tidak semuanya, Pak. Misalkan Nabi Musa ketika membawa para kaumnya jumlahnya kira-kira hampir 600.000. Apakah 600.000 kemudian mereka musyrik semua? Kafir semua? Enggak, ya ada yang tetap ikut Nabi Musa, ada yang agak kurang ajar ya ada juga toh. Nah yang kurang ajar itulah kemudian nanti disuruh tobat kan. Ketika Nabi Musa berbicara kepada kaumnya yang mereka menyembah anak sapi, ya qaumi innakum dzulamtum anfusakum bittikhadikum isla ai ilahan fatubu ila barikum. Hai kaumku, sesungguhnya kalian ini berbuat dolim terhadap diri kalian dengan cara menyembah anak sapi kau anggap sebagai Tuhan. Kita lihat ya Pak, yang namanya orang mempertuhankan tidak serta-merta harus menyembah seperti di bawah pohon atau enggak ya. Kalau kita misalkan begini, menganggap sesuatu itu lebih dari Tuhan, lebih daripada Allah, itu sama dengan musyrikan. Misalkan kalau kita kaya terus kemudian menuhankan harta, seolah harta itu kan hal yang paling utama. Atau kalau kita punya istri, misalnya istri yang paling kita cintai di luar nalar gitu kan. Ya, kalau sekarang kita seperti anggap sebagai bucin gitu kan. Sama saja kan mengesampingkan Allah. Kalau kita pinter atau ngalim gitu misalkan, kemudian kita mengagung-agungkan ilmu kita, melupakan Allah, sama saja tuh Pak, seperti menuhankan sesuatu di luar Allah kan gitu. Itu ya musyrik kan. Nah ini gambaran nyata orang-orang Bani Israel saat itu mereka menyembah yang namanya pedet tadi sebagian gitu. Pedet itu apa ya? Anak sapi tadi yang mulutnya diberikan tanah diinjak oleh oleh malaikat Jibril yang diberikan oleh As-Samiri tadi. Kemudian fatubu ila barikum.
Nabi Musa menyampaikan, tobatlah kalian pada Tuhan kalian. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum in dzalikum khairul lakum in tabarikum fataba alaikum innahu at-tawwabur rahim. Maka itu adalah lebih baik untuk kalian di mata Tuhan kalian, kemudian Tuhan kalian menerima tobat kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha menerima tobat dan juga Maha penyayang. Kembali ke sini. Nah, fatubu ila barikum. Ketika mereka berbuat syirik, ya kan, menyekutukan Allah dengan menyembah sapi tadi, Nabi Musa kemudian minta supaya mereka dibunuh sajalah hari itu. Faqtulu anfusakum. Itu ada yang menafsirkan mereka suruh bunuh diri, tapi saya kok tidak sepakat ya masuk bunuh diri. Bunuh diri itu kan dilarang agama. Ya kan gitu. Pada tahun berapa saya lupa itu, pas zaman 98 99 itu. Jadi orang-orang yang durjana itu ya bunuh diri katanya, hukum bunuh diri tidak ada. Bunuh diri itu dilarang. Maka dari itu menurut tafsir jalan di sini kata faqtulu anfusakum itu maksudnya gini, orang-orang yang berbuat baik yang mengikuti Nabi Musa disuruh membunuh orang-orang yang berbuat syirik tadi gitu. Bukan kemudian bunuh diri, bahasanya faqtulu anfusakum kan. Faqtulu anfusakum dianggap bunuh diri enggak. Yang durjana ya dibunuh orang yang berbuat baik tadi. Ya dihukum oleh teman-temannya sendiri gitu. Dzalikum khairul lakum in tabarikum fataba alaikum innahu at-tawwabur rahim. Perbuatan dengan cara membunuh tadi itu lebih baik bagi kalian di mata Tuhan kalian. Maksudnya apa? Saat itu kemudian Allah Ta'ala menurunkan mendung hitam pekat supaya mereka tidak saling melihat gitu kan, kemudian dibunuh. Bahkan ada yang mengatakan, tafsir lain mengatakan di tanah lapang kemudian mendung peteng begitu, mereka saling membunuh sama temannya gitu, supaya mereka tidak kemudian takut gitu kan. Ya seperti inilah kalau misalkan kita mendapatkan informasi ada orang mendapatkan hukuman mati, itu sebetulnya diberikan pelor ataupun peluru kan cuma satu, yang lain hampa semua toh. Supaya yang membunuh tadi itu tidak merasa dia yang bunuh sendiri. Karena jangan-jangan saya hampa gitu kan. Ya kan hukum seperti kemarin yang dilakukan narkoba, siapa namanya? Verdi ya. Verdi. Itu kan ditembak tidak kemudian setiap senjata ada pelurunya kan. Paling satu, yang lainnya hampa. Ya seperti itu mungkin. Supaya tidak merasa salah. Karena dia merasa paling-paling senjata saya hampa. Nah, ini juga sama. Jadi praktek seperti itu sebetulnya sudah ada zaman dulu sudah ada. Supaya mereka tidak merasa bersalah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan di tanah lapang, mendung pekat, peteng, hitam gitu, orang kemudian dibunuh gitu kan, ketahuan. Kenapa dibunuh? Karena mereka telah mengkhianati. Kan dianggap brutus kan. Bukan sekedar hanya syirik, brutus kan. Brutus kepada Nabi Musa kan. Ya, siapapun juga jengkel gitu kan. Kira-kira begitulah. Kemudian setelah mereka dihukum dengan cara dibunuh tadi, itu jumlahnya kira-kira hampir 70.000 kan yang dibunuh itu. Menurut tafsir dari Imam Asyuti, ini disebut di sini. Hatta qutila minkum nahwu sab'ina alafan. Sampai yang terbunuh di antara kalian itu ada kira-kira 70.000 orang. Saya kira berarti banyak ya. Berarti banyak yang brutus tadi, bukan sedikit. Kalau kira-kira yang di bawah Nabi Musa itu 600.000, kemudian yang mati 70.000, itu kan hampir berapa itu? Hampir 13% kan dari seluruhnya. Banyak berarti. Ya saya kira ini bukan hanya laki-laki, ya mungkin laki-laki perempuan juga. Fataba alaikum innahu at-tawwabur rahim. Kemudian Allah Ta'ala menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha penerima tobat. Dan kemudian Allah Ta'ala juga maha rahim, penyayang. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narwa jahrah. Fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Ini episode ini masih berhubungan dengan sebelumnya. Kenapa kaumnya kok segitunya jengkelin?
Karena orang-orang Bani Israil ngeyelan. Di antaranya adalah harus dibilangin Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Karena Nabi Musa mengalami sendiri tuh di ayat lain. Nabi Musa kan begini-begini bisa melihat Allah. Terus Allah Ta'ala menyampaikan, coba dilihat gunung itu. Kalau masih utuh berarti kamu bisa melihat. Kalau enggak ya enggak. Tiba-tiba gunung itu meledak sampai dia nggak sadar. Ya udah. Baru bangun baru sadar. Oh iya. Allah kan sampai kapanpun nggak bisa dilihat apa di dunia ini. Ya, kalau dilihat sama dengan makhluk. Karena Allah itu bukan materi. Seperti kita enggak kan. Cuman sifat-sifatnya manusia diminta meniru sifat Allah yang sifat apa? Kamal bukan jalal ya. Sifat jalal itu contohnya apa? Mutakabir, sombong, kan enggak toh Pak, enggak boleh toh. Tapi Allah kalau punya sifat adil, basir, alim, rahman, rahim, kita diminta untuk meniru menurut tasawuf begitu. Insya Allah nanti lain waktu diterangkan Pak Hasan. Maka dari itu manusia itu diminta mengikuti atau meniru sifat-sifat Allah yang kamal. Bukan yang sifat seperti mutakabir itu kan enggak. Kan ada ya jabar kan enggak. Jabar itu artinya maksa toh. Masa kita maksa kan enggak. Mutakabir artinya apa? Sombong. Apa kita harus sombong kan enggak? Enggak boleh. Jadi tidak kemudian kita kebiau ya semuanya harus menurut saya enggak. Ada yang seperti itu tidak boleh ya. Nah, di sini Allah Ta'ala menerima tobat mereka. Kemudian ketika Nabi Musa telah memberikan warning kepada kaumnya, wa il kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta narullah jahratan. Mereka itu kan begini, melihat Allah itu dianggap sebagai materi. Sehingga mereka akan beriman kalau bisa melihat Allah langsung. Mereka mengatakan ini, ketika kalian semua menyampaikan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, saya tidak akan iman kepadamu. Sehingga kami bisa melihat Allah dengan cara jelas-jelas dengan mata kepala kami." Itu artinya apa? Artinya mereka itu menganggap Tuhan itu bisa dilihat. Padahal kan tidak bisa. Karena kalau Tuhan dilihat sama dengan makhluk. Kenapa? Karena materi. Manusia bisa melihat dengan materi, Pak. Kita hanya bisa melihat dengan Tuhan dengan apa? Dengan mata hati, bukan mata kepala. Jadi menurut pandangan kita itu manusia sampai kapanpun tidak bisa melihat kecuali nanti di akhirat. Tapi menurut Mu'tazilah tidak. Sampai kapanpun, meskipun di akhirat, Tuhan tidak akan bisa dilihat. Karena Tuhan tidak sama dengan makhluk, katanya begitu. Tapi kalau Asy'ariyah seperti kita itu tidak. Nanti orang-orang mukmin diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat Dia dengan mata kepala. Bukan dengan sekedar hati, bukan. Fakhadhakumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kemudian suara yang menggelegar telah menyambar mereka, sedangkan kalian telah menyaksikan apa yang terjadi saat itu. Begitu mereka mengatakan demikian itu kan, kemudian ada suara yang menggelegar sampai mereka tidak sadar. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami Allah telah hidupkan kembali setelah mereka tidak sadar kan, kemudian setelah beberapa jam gitu kan terus hidup kembali. Min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah kami hidupkan kalian lagi setelah dari kematian kalian supaya kalian bersyukur ya kan kepada nikmat-nikmat kami yang akan beri kepada mereka. Jadi ketika itu kemudian Allah Ta'ala memberikan gambaran mereka ada suara yang menggelegar, kemudian mereka tidak sadar. Setelah tidak sadar kemudian bangun kembali, Allah menagih. Tak hidupkan kembali supaya sadar, supaya tidak kemudian berbuat dolim lagi. Dolim di antara apa? Ya tadi itu menyembah anak sapi dan sebagainya. Memang ngeyelan orang-orang Israel itu. Sama lihat aja seperti Netanyahu itu. Kemarin Netanyahu kan gitu ngomongnya, kan dia pidato terakhir tuh. Ngomongnya menjanjikan termasuk Indonesia itu. Dia menanggapi pidato Prabowo. Prabowo kan pidatonya melegar itu, meledak-ledak gitu kan. Dia mengatakan, saya apresiasi karena Prabowo mengatakan dia mengakui Israel selama Palestina merdeka begitu. Artinya ada dua negara, konsep dua negara. Bagi Hamas kan tidak, Hamas menolak. Israel tidak dianggap negara. Jadi otomatis mereka mendapatkan semacam angin baru.
dengan janjinya nanti setelah itu nanti banyak negara-negara Arab kan yang justru mendukung kami dengan 2 negara, dan kami akan mentransfer yang namanya teknologi mutakhir ya kan, termasuk membantu para NGO kan untuk meningkatkan pertanian dan lain sebagainya. Memang akhirnya banyak toh Pak yang dibantu oleh Israel, di antara Ethiopia. Ethiopia itu kan negara tandus. Setelah dia mendatangkan banyak insur dari Israel, pertanian meningkat, termasuk 10 besar di Afrika, termasuk Thailand juga mungkin. Thailand juga sama, instrukturnya itu dari sana. Maka banyak kan buah-buahan dari kita impor dari Thailand. Indonesia tidak tahu sih, Indonesia tidak. Maka mundur gitu kan. Nah itulah kesombongan orang-orang Israel di antaranya itu. Tapi saya tidak yakin itu hanya janji palsu. Biasa begitu janjinya. Tapi lain waktu ya mungkin tidak dipenuhi gitu kan. Termasuk senjata mutakhir dan macam-macam. Menurut saya ya ya tadi itu kan Netanyahu ngomongnya begitu. Dan dia tidak langsung kemarin. Kemarin itu dia diputer Pak, perjalanan menuju ke New York itu. Tidak langsung lewat Eropa. Nah, dia mungkin lewat langit Yunani, kemudian lewat Atlantik langsung terus itu. Karena dia mau transit misalkan di Eropa langsung ditangkap. Karena banyak negeri-negeri Eropa sekarang mengakui Palestina. Maka Palestina sebagai negara merdeka. Kalau dulu kan enggak. Termasuk yang mengakui di antara Spanyol yang gitu itu kan Spanyol. Kemudian Perancis, Macron kemarin itu kan. Macron meskipun kadang-kadang jengkelin itu kan, tapi untuk saat ini dia mengakui Palestina. Inggris gitu. Karena negeri besar. Kemudian kemarin Pak Deddy kan dia mengupload juga toh. Dari Kolombia itu, tapi wajar Pak, orang-orang Kolombia, orang Amerika Latin rata-rata keturunan orang Arab. Meskipun tidak Muslim ya. Sama lihat aja Presiden Argentina, Uruguay. Kemudian yang kemarin ini yang bukan Honduras ya, saya lupa itu. Itu banyak keturunan orang-orang Arab. Jadi kalau orang Arab itu kalau kita bandingkan dengan orang China, masih banyak orang Arab Pak diasporanya itu. Kemana-mana. Cuman orang Arab tidak membuat klan seperti model-model kelompok-kelompok tertentu ya. Kelompok itu enggak. Dia kadang agak ngakali, enggak. Orang Arab diaspora itu banyak Pak. Jadi bisa baca sosiologi orang-orang Arab itu. Bisa ke Amerika Latin ini banyak orang Arab. Dan bahkan saya kira orang Arab datang ikut pertama kali ke Amerika karena mereka menjadi navigator orang-orang Spanyol saat itu. Navigator itu kapal itu orang-orang Arab Spanyol atau diambil dari orang-orang Afrika Utara juga. Jadi di Amerika Latin ini banyak pejabat-pejabat yang keturunan Arab. Maka wajar seperti Kolombia itu ngomongnya gitu, pemberani. Jarang toh Pak ngomong sampai seperti itu, jarang ya. Nah, kecuali beberapa dulu ya Soekarno itu kan mungkin sering diandalkan. Dan kita seringnya absen di PBB itu ya baru kemarin itu Prabowo naik lagi. Saya tidak tahu sepanjang zaman Pak Jokowi ada itu pernah pidato seperti itu, saya tidak tahu. Ya mungkin saya kurang informasi ya. Tapi kalau Prabowo ini pertama kali ya tampil di PBB dikasih kesempatan yang pertama. Ya mungkin pertimbangannya karena Indonesia adalah negeri Muslim yang paling banyak dan paling berpengaruh di antara kebijakan-kebijakan yang ada di negeri Muslim. Kembali ke sini. Wadhallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ketika kami menurunkan kepada kalian yang namanya manna dan salwa. Manna dan salwa itu seperti makanan lampatan kalau bahasa Jawa. Lampatan itu apa ya? Ya makanan yang penuh dengan lauk lah misalkan. Seperti nampan begitu, kemudian ada lauknya, ada ayamnya, ada ikannya, ada buahnya, ada susunya. Kira-kira begitu. Saya tidak bisa menerjemahkan kata manna wal salwa. Di sini juga diterjemahkan. Kalau di sini disebutkan seperti ini, Pak. Wataron jibina watori asaman. Di sini diterjemahkan yang namanya manna salwa itu adalah makanan yang ada sayur-sayuran. Dan kemudian ada burung goreng. Jadi kata guru saya belum pernah melihat ya, itu dari hadis apa. Besok di akhirat itu daging yang paling enak itu bukan daging sapi atau daging yang lain, tetapi burung Pak.
Jadi burung itu dianggap yang paling enak dagingnya, lebih lembut katanya gitu. Tapi tidak tahu sih apakah itu sudah diteliti atau tidak. Nah, kemudian kalau orang sekarang kan lucu-lucu tuh, daging babi misalkan, anggapannya paling enak. Saya tidak tahu, tapi babi itu kan beda dengan hewan lain, Pak. Babi kan tidak bisa menyerap yang namanya keringat, kan? Tidak keluar dari keringatnya itu loh. Maka jadi lemak. Kan kalau hewan lain kan ada keringatnya, dia tidak punya keringat. Ya mungkin jadi lemak itu kemudian banyak bakterinya, orang tidak mau makan. Tapi terlepas dari itu memang Islam itu melarang lah, tidak usah dimandi-mandi itu. Jadi kemudian Allah telah menurunkan kalian manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian dengan hal yang terbaik yang kami berikan kepada kalian. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum. Dan kami tidak berbuat dolim, tetapi kalianlah yang berbuat dolim pada diri kalian. Maksudnya orang-orang apa itu Bani Israel. Nah, tatkala gini saya sampaikan. Tatkala Nabi Musa itu di padang teh seperti hutan yang tandus itu loh. Teh itu tanah tandus yang luas itu kan. Yang kira-kira antara apa itu Gurun Sinai ya menuju Palestina. Sekarang masih sering dikunjungi orang. Tanah tandus begitu. Nah, di situ itu kan mereka kan kemudian putus asa orang-orang apa itu Bani Israel. Karena apa? Ketika di Mesir mereka bisa menanam gandum, dapat buah-buahan, mendapatkan ikan dari sungai Nil gitu kan. Tiba-tiba di hutan teh tidak ada air, tidak ada sungai, tidak ada danau, di situ tandus, batu-batuan. Nah, tiap hari makan apa? Dikirim oleh Allah tadi itu dari atas langit. Tiba-tiba banyak burung yang jatuh kemudian mudah dimakan gitu. Mereka bosan akhirnya. Di ayat lain juga nanti di bawah dijelaskan juga. Mereka protes, aku bosan nih Nabi Musa, aku kembali ke mana nih seperti Mesir. Di jalan tandus itu minta seperti itu. Terus Allah Ta'ala menyampaikan begini, ya wes kena putus asa, kembali aja ke Mesir kamu, nanam lagi bandung, kemudian sayur-sayur di sana. Tapi wawan balik, kan wawan balik tuh Pak. Sudah dikejar Firaun, kembali ke sana ya dibantai oleh apa itu tentara Firaun kan, kira-kira begitu. Nah, ketika mereka kemudian diberikan mana salwa, mereka makan sepuasnya dan kemudian Allah menyampaikan, kami tidak berbuat dolim pada kalian ya. Tetapi kalianlah yang berbuat dolim pada diri kalian. Alias apa? Karena mereka tadi menyembah yang namanya pedet tadi itu. Dolim itu apa sih? Dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau diberikan kewenangan, misalkan sesuai kewenangannya, itu namanya atil. Tetapi kalau melebihi dari kewenangannya, dolim. Itu kan. Kalau manusia diberikan kesehatan untuk menyembah Allah, ternyata tidak menyembah, ya dolim. Karena tidak sesuai kewenangannya. Kan begitu. Satu ayat lagi ya Pak ya. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum rawata wa dkhul baba sujada. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa nasazidul muhsinin. Wa idh qulna dkhulu, ketika kami menyampaikan pada kalian, masuklah kalian pada sebuah desa. Ini disebut sebagai Baitul Muqaddas au Arihan. Fakulu minha, maka makanlah kalian dari apa itu di sebuah desa tadi, haitsu syi'tum. Sepanjang kalian menghendaki, wadkhulul baba sujada, dan masuklah kalian dengan cara sujud maksudnya ya hormat itu. Waqulu, dan kalian mengatakan hittatun naghfir lakum. Apa artinya itu? Anhitu an khotanya. Hittatun naghfir lakum artinya ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan kami Allah telah mengampuni kalian. Wa sanazidul muhsin, dan kami akan memberikan tambahan kenikmatan atau pahala kepada orang-orang yang berbuat ihsan atau baik. Jadi ketika itu Allah Ta'ala telah menjanjikan, ini loh yang sering digunakan oleh orang-orang Israel, katanya tanah Palestina adalah tanah perjanjian ini. Allah Ta'ala memang mengatakan demikian. Ketika Allah Ta'ala menyampaikan kepada orang-orang Bani Israel saat itu untuk masuk sebuah desa. Masuk desa adalah apa? Baitul Maqdis itu loh, Palestina maksudnya. Ketika itu adalah Allah Ta'ala kemudian memberikan banyak apa itu kemudahan makanan-makanan yang dapat mereka gunakan. Kemudian mereka diminta untuk masuk pintu Baitul Maqdis tadi itu. Baitul Maqdis dulu itu kan Pak ya, negara kota ya.
Negara kota itu negara yang dilindungi oleh benteng muter gitu loh. Baitul Maqdis itu awalnya begitu. Coba saja nanti kita kembali pada masa Umar, itu kan sudah ribuan tahun Pak, Baitul Maqdis itu. Jadi kota Baitul Maqdis yang sekarang ini itu sudah ribuan tahun Pak. Tidak seperti kita kan baru berapa tahun nih, Jakarta itu pada tahun 1500-an kan. Demak juga sama, Demak itu baru dibangun pada tahun 1400-an. Yang paling lama dulu saya sampaikan Blora itu yang paling lama, termasuk Jepara itu paling lama juga. Mungkin sebelum tahun 1000 dibangun. Kemudian mereka diminta untuk datang ke Baitul Maqdis tadi dengan cara apa? Dengan cara apa itu hormat. Sujud maksudnya hormat. Kemudian mereka diminta membaca istighfar, itu dilakukan. Diminta untuk membaca istighfar untuk meminta maaf atau minta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan. Kemudian Allah menyampaikan masa nazidul muslimin dan kami akan menambahi pahala dan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi saat itu Allah telah merintahkan sebelum masuk kota Baitul Maqdis, orang-orang Bani Israil diminta untuk bertobatlah pokoknya gitu kan. Karena makan gratis gitu kan tanpa menanam. Dia di hutan sebelum masuk Baitul Maqdis itu tanpa menanam, tanpa memupuk, tanpa menyirami, sudah datang makanan langsung. Saya tidak tahu apakah datangnya itu tiba-tiba dari langit atau kemudian dari hal lain, ada yang nyetori gitu kan. Seperti misalnya bantuan ke Gaza itu kan tanpa pekerja orang kaya dikasih. Apa gitu? Misalnya. Saya tidak tahu karena banyak penafsir gitu kan. Ya mungkin nanti lain waktu tak jelaskan juga, tak baca tafsir yang lain mungkin saya tahu. Tapi kalau tafsir seperti ini kan anggapannya kan seperti gini, tiba-tiba makanan datang dari langit. Tapi kan menurut saya tidak masuk akal, masuk tiba-tiba datang langit. Karena seperti ini, Siti Maryam itu ketika dia di mihrab, di tempat sujudan itu kan ditanya oleh Nabi Zakaria ya, kamu kok dapat makanan dari mana? Ini dari Allah kan. Nah itu ada penafsir mengatakan para peziarah ke Baitul Maqdis itu selalu berikan tip makanan macam-macam gitu. Itu kan rezeki seperti itu mungkin lah. Pada kasus Nabi Musa ini yang kaum Nabi Musa, apakah ada orang memberikan bantuan donatur dengan cara mengirim itu atau dari langit? Nah, itulah perlu kita tambah lagi tafsir-tafsir yang lain. Mungkin saya bacanya sebelum banyak. Nah itulah sebetulnya tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada kaum Nabi Musa, tapi kemudian mereka juga tidak kemudian memenuhi janjinya. Maka sampai saat ini itu dianggap sebagai apologi orang-orang Yahudi yang yang ekstrim itu, bahwa Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka. Sampai saat ini masih mengklaim itu, sehingga mereka harus berjuang menyiapkan Palestina sebagai yang disebut sebagai Israel Raya itu, atau Great Israeli gitu. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.